Yang kami hormati juga para reviewer kajian akademik, yang kami hormati tim penulis kajian akademik, dan sudah barang tentu kita juga sangat respect, sangat hormat dengan Chief Operating Officer PT Torkon Power Indonesia, Bapak Bob S. Effendi. Ini luar biasa, Torkon sangat aktif bagaimana mensosialisasikan tentang energi nuklir. Apresiasi setinggi-tingginya Pak Bob. Ya, semuanya kita pasti bersyukur ya, kita semuanya dikaruniai nikmat sehat walafiat, bahwa COVID hari ini sungguh luar biasa menghantam dunia. Warga dunia telah dibuat luluh lantak, termasuk Indonesia yang sedang tinggi-tingginya. Tapi insya Allah kita semuanya sehat walafiat. Terlebih kita semuanya berkumpul dalam forum yang sangat-sangat membahagiakan ini, yang insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Kami juga Komisi 7 memberi apresiasi setinggi-tingginya terhadap LPPM Universitas 11 Maret. Ya, sekali lagi bersama PT Torkon Power Indonesia yang telah bekerja keras dalam menyusun kajian akademik dengan judul Nuklir sebagai Solusi dari Energi Ramah Lingkungan yang berkelanjutan untuk mengejar Indonesia sejahtera dan rendah karbon pada tahun 2050. Bapak Ibu sekalian, saya kira semuanya mahfum, ini sudah berulang-ulang saya tekankan sebagai Ketua Komisi 7. Komisi 7 sangat-sangat mensupport dalam hal ini nuklir menjadi salah satu alternatif atau pilihan bagi energi kita. Jadi sebagaimana juga Bapak Ibu ketahui, Komisi 7 sekarang sedang merampungkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Kalimat baru di situ adalah maknanya adalah energi nuklir dan non-nuklir. Jadi ini juga telah menjadi perdebatan luar biasa. Bapak Ibu tahu sebagian ada yang tidak ingin nuklir masuk dalam undang-undang, tetapi kami namanya di Komisi 7 yang merupakan resultante dari berbagai kepentingan yang diwakili oleh fraksi-fraksi, kami sepakat setelah melalui perdebatan yang panjang. Jadi undang-undang tetap memakai undang-undang namanya energi baru terbarukan. Konsekuensi logis dari itu adalah bahwa nuklir masuk dalam undang-undang ini. Ini sudah sebuah kemajuan, saya kira, apalagi kalau kita menyimak dalam kebijakan energi nasional yang beberapa waktu lalu, di mana nuklir masih menjadi pilihan terakhir. Nah, dengan adanya undang-undang ini, saya kira ini merupakan salah satu ketegasan sikap kita dalam hal ini negara, keberadaan nuklir yang itu tidak lagi menjadi pilihan terakhir. Bapak Ibu sekalian, kita memahami juga bagaimana dari hasil analisa dari Integrated Nuclear Infrastructure Review. Jadi dari IAEA pada tahun 2009 yang lalu, yang mengungkapkan dari 19 aspek infrastruktur PLTN, jadi fase 1, masih ada 3 aspek yang dinilai belum siap, yaitu posisi nasional, kedua adalah manajemen, dan pemangku kepentingan. Nah, ketiga aspek itu insya Allah di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan telah kami bahas. Jelas tentang posisi nasional dengan Undang-Undang Energi Baru di mana nuklir ada di dalamnya, itu sudah jelas. Posisi nasional menjadi jelas bahwa nuklir bagian tak terpisahkan dari sistem energi kita secara nasional. Itu mempertegas. Nah, kedua juga menyangkut tentang manajemen dan pemangku kepentingan, di mana di situ kelembagaan sebagaimana disyaratkan dalam IAEA, ada juga kita cantumkan di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Jadi nuklir di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan adalah satu bab sendiri dengan 20 pasal yang insya Allah secara komprehensif kita bahas tentang nuklir di Indonesia. Ini salah satu bentuk bagaimana mempertegas positioning negara dalam konteks ini, tidak sekedar pemerintah, tapi negara dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pemangku kepentingan yang lain, yang dalam hal ini juga legislatif. Jadi itulah sehingga jelas posisi Komisi 7 yang insya Allah dengan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini akan menjadi payung bagi pengembangan nuklir, baik untuk energi maupun non-energi, baik untuk pembangkit maupun non-pembangkit. Nah, menurut hemat kita,
beranjak dari komitmen-komitmen nasional yang sudah digariskan dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional juga, bahwa bauran energi 23% di tahun 2025 itu adalah sebuah kondisio sine qua non, sebuah keharusan yang harus ada sebelum, mohon maaf, Presiden dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Energi Nasional yang merancang itu mengumumkan surrender. Kalau memang Presiden karena tidak dipertegas dengan Perpres juga. Kalau kalau Presiden menyatakan tidak mampu secara eksplisit, nah baru kita tidak mengupayakan sedemikian rupa bauran energi 23% di tahun 2025. Tetapi sejauh Presiden tidak menyatakan surrender, saya kira kewajiban kita semuanya untuk mengoptimalkan seluruh daya bagaimana mencapai bauran energi 23% energi baru terbarukan di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Nah, ini saya kira menarik sekali bagaimana kita tampaknya bukan lagi pilihan untuk kita masuk ke energi baru terbarukan, tapi sebuah keharusan. Menarik apa yang menjadi survei yang dilakukan Oxford University bekerja dengan UNDP, di mana meneliti generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang usianya 18 tahun, 20 tahun ke bawah, tapi dibanyakan 18 tahun, di seluruh dunia dengan responden 1,2 juta, termasuk di Indonesia. Cukup mengembirakan bahwa ternyata ancaman terbesar ke depan itu bukan perang, tetapi adalah climate change. Dan di mana Indonesia menduduki lumayan juga, rata-rata internasional adalah 69%, di Indonesia itu 71%. Jadi lagi-lagi persoalan transisi energi ke energi baru terbarukan bukan seolah-olah atau semata-mata ada tekanan internasional dan sebagainya, sebagaimana sering orang secara sinikal mengemukakan. Tetapi ini adalah sebuah keharusan, sebuah kebutuhan kita bersama. Sebagaimana kita rasakan bencana-bencana yang kita rasakan selain bencana dan bencana tektonik, tapi juga jadi bencana-bencana dari persoalan iklim ini juga sudah mengancam kita. Saya kira itu. Hal lain, Bapak Ibu sekalian, jadi kami atas nama Komisi 7 menyampaikan terima kasih sekali lagi pada PT Thorcon atas naskah kajian yang telah disampaikan kepada kami. Dan bagi kami itulah sebuah masukan dan juga menjadi referensi dan preferensi bagi kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang energi, khususnya adalah nuklir. Nuklir hari ini memang tidak lagi sebagaimana ditakutkan yang lalu-lalu, bahwa nuklir yang lalu-lalu dengan investasi memang besar, dengan juga implikasi-implikasi yang ditakutkan karena misalnya dengan Chernobyl dan sebagainya, gambaran suram itu termasuk yang terakhir di Fukushima. Tetapi pengembangan nuklir sekarang, energi nuklir kan dengan reaktor-reaktor kecil, sebagaimana juga bisa di bawah 10 mega dengan kapal-kapal misalnya, yang itu sangat cocok di Indonesia, di mana daerah kepulauan kita, yang di mana Nusantara Grid belum tercipta. Saya kira penting juga untuk negara-negara kepulauan dengan misalnya dengan reaktor-reaktor nuklir yang kecil, yang apung, yang saya dengar ini sudah bisa diproduksi. Saya kira Thorcon secara teknologi telah menguasai ini semuanya. Nah, ini penting juga. Jadi nuklir tidak lagi menjadi sesuatu yang terus-menerus disudutkan. Tapi cukup menarik juga dari survei yang dilakukan oleh Batan, ternyata 75% responden telah menyatakan positif terhadap nuklir ini. Ini juga sebuah kemajuan bagaimana penerimaan bangsa ini terhadap nuklir. Nah, PLTN sendiri sejak lama kita gagas. Bagaimana dulu kita ingat ada di Muria, tapi dengan berbagai hal, maka terakhir paling tepat misalnya tapaknya di Bangka Belitung. Nah, ini juga menjadi kajian-kajian yang kami Komisi 7 terus mendorong. Komisi 7 sebagaimana DPR yang fungsi normatifnya ada 3, yakni fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Tapi sekarang kita tambah satu fungsi, yakni fungsi problem solving. Apapun yang ada terjadi, katakanlah penyumbatan-penyumbatan di mana, insya Allah kami Komisi 7, apalagi kalau sumbatan-sumbatan itu dimensinya politik, nah pasti kami
di Komisi 7 yang terdiri dari 9 fraksi sudah barang tentu bisa ikut mengurai segala sesuatunya. Terakhir, bahwasanya memang apapun sekarang nuklir dalam bentuk yang sekarang sudah ada generasi keempat bahkan, memang tetap saja ada kontroversi-kontroversi. Nah, disinilah kampus dalam hal ini yang sudah dilakukan oleh UNS dan kerjasama dengan Torkon, saya kira menjadi semacam juru penerang bagaimana masyarakat mendapat gambaran yang objektif tentang nuklir, sehingga tidak terperosok pada persepsi-persepsi yang terus-menerus salah. Nah, saya kira bagaimana dengan dengan kajian akademik nuklir sebagai solusi dari energi ramah lingkungan yang berkelanjutan untuk mengejar Indonesia sejahtera dan rendah karbon pada tahun 2050 ini merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana peran serta kita semuanya, kampus dalam hal ini untuk menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang sebenarnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak bisa bergabung karena jam 10 ini saya ada rapat dengan Wali Kota Batam. Sama ini juga menyangkut tentang energi baru terbarukan. Nanti ini banyak dimensinya nih, karena Singapura membutuh energi yang besar sekali, hampir kurang lebih 2,5 giga, yang itu insya Allah nanti disuplai dari Indonesia. Salah satunya ya Batam ini menjadi salah satu hub akhir menuju Singapura. Dan ini saya kira kita yang kaya dengan energi baru terbarukan, baik pembangkit tenaga air, tenaga surya dan sebagainya, yang total energi baru terbarukan itu potensi kita kurang lebih 420 giga. Sementara hari ini Bapak Ibu kita ketahui se-Indonesia itu kita baru 63 giga listrik. Jadi besar sekali potensi kita, dan bahkan kita potensi ekspor energi akhirnya. Memang ada satu syarat yang sekarang juga menjadi perdebatan atau menjadi diskusi, yang perlunya Nusantara Super Grid yang menyambungkan seluruh pulau Indonesia sehingga intermitensi itu dapat diatasi dengan grid tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat UNS dan juga Torkon, kami Komisi 7 apresiasi setinggi-tingginya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan saya sampaikan. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.